Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika. Iya, Bung Urik Gerung lah. Nah, kembali kepada topik awal. Jadi Isra wal Mi'raj itu sebenarnya luar biasa, memberi inspirasi sekali. Cuma sayangnya ini kan menurut pendapat Abi, mutolaahnya itu, kajiannya kan kadang-kadang cuma habis daripada ya sekadar bahwa Allah itu serba maha. Dan kadang juga kita melihat ini gulungan para sufi, gulungan para pengikut tasawuf ini kadang kelihatannya bicaranya lebih lancar membicarakan Tuhan, lebih fasih membicarakan Tuhan. Mungkin mereka ini begitu kenal sekali dengan bentuk Tuhan, kan begitu. Walaupun kata kakekmu dulu kan pernah 40 tahun yang silam, kalian ini model azar saja, begitu fasih, begitu ma'rifah, begitu mengenal dengan Tuhan. Padahal di dunia ini selain Nabi Muhammad yang fasih membicarakan Tuhan itu kata beliau adalah Azhar. Karena Azhar itu pencipta Tuhan, penjual Tuhan itu. Maksud beliau itu jangan mikirkan Tuhan. Memang akal kita ini tidak mampu memikirkan dan membicarakan Tuhan itu. Nah, tugas kita itu, akal kita ini memikirkan tentang rahmat Allah yang ada pada diri kita dan lingkungan kehidupan kita ini, agar kita ini menjadi hamba yang bersyukur, bukan menjadi hamba yang kafir terhadap nikmat Allah. Karena Dajjal itu otaknya itu, sisil otaknya itu hanya ada kafara. Setiap sel daripada otaknya itu idealis, ide Fir'aun itu, agar kita mengikutinya menjadi hamba yang kufur. Ini yang menurut beliau, kenalilah dirimu, maka engkau mengenal akan Tuhanmu. Kenali diri yang sebenar-benar mengenal, agar kita mengetahui, jangan sampai kita terjebak kepada Tuhan palsu. Nah, jangan ikuti pemimpin yang kafir ini, jangan engkau pilih, jangan engkau ikuti pemimpin yang kafir itu. Jika engkau mengikuti ya segolongan dengan iblis, laknatullah alaih. Karena para syaitan itu ada pada tiap diri keturunan Adam ini. Apakah agamanya itu Muslim, Nasrani, dan lain sebagainya lah. Nah, sungguh di dalam Al-Quran itu memberi petunjuk kepada manusia, apakah yang Islam, yang beriman, ataupun tidak. Tentu sangat rugi kita yang mengaku hamba Allah, yang Muslim ini, yang beriman kepada Rasulullah ini, kemudian tidak nyambung dengan yang diinspirasikan lewat isyarat, mantik di dalam Al-Quran itu. Ini Tuhan begitu yang dibicarakan. Rahmat Allah ini tidak maksimalitas. Engkau syukuri. Syukur itu menurut kakikmu adalah ada nilai tambah atas apa yang diperoleh itu. Tidak hanya sekadar untuk makan sandang papan itu.
Bahkan Allah mempersilahkan engkau menerobos daripada alam langitan ini, planet-planet yang bukan planet kita ini maksudnya kan. Nah, agar kita melihat daripada keluasan rahmat Allah ini. Nah, kita Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nah, ya begitu-begitu doang. Ini perjalanan bumi dan perjalanan langit. Jadi keimanan itu nilai plusnya tadi adalah memakmurkan, mengembangkan rahmat Allah tadi semaksimal mungkin untuk kepentingan hamba-hamba Tuhan ini. Itu anakku, kalian ini dari dulu ya berbicara Tuhan, lupa dengan diri kalian, dengan lingkungan kehidupan kalian yang merupakan rahmat Allah. Bahkan perbedaan itu pun rahmat Allah. Itu yang digali. Ma'rifah itu pekerjaan Tuhan, af'al Allah. Jika engkau pandai bersyukur sesamamu, maka Allah akan menerima pula syukur kalian. Niscaya Allah akan mengenalkan siapa dirinya. Makin terus menerus membicarakan Tuhan itu, Tuhan itu menjadi kerdil nantinya. Tapi jika kalian mengelola alam ini dengan baik, dengan berwawasan keimanan tadi kan, nah maka Allah akan menyatakan pada setiap diri orang yang beriman segala rahasianya, jalal, jamal, qahar, kamalnya tadi. Tengoklah di dalam diri kamu, apakah kamu mengikuti, mengambil jalan hamba Allah yang beriman, atau makhluk Allah yang kafir? Ini yang harus kalian ma'rifah di dalam diri engkau. Kafir itu ya di dalam diri sendiri, yakni syaitan yang membisikkan itu kan kita berlindung daripada si tukang sihir ini yang menciptakan ular belular ini kan, yang menghancurkan karakter keimanan, karakter berbangsa dan bernegara. Mereka inilah yang memangkas, membonsai segala ide-ide anak bangsa yang intelektual. Lihat saja Bang Anies Baswedan itu kan, mereka membonsainya dengan penuh semangat, tidak pernah berputus asa. Makanya hoax itu adalah pembunuhan karakter, nah, membunuh jiwa. Dan siapa yang membunuh satu jiwa, karakter, idealis manusia, keturunan Adam, hamba Allah, maka sesungguhnya sama saja kalian ini membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Itu dosa yang teramat besar. Membunuh karakter, membunuh jiwa ini dari manusia keturunan Adam, apapun agamanya. Sekalipun dia mengaku beriman, menyatakan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya dunia dan akhirat, tapi tidak mewarisi jiwa kepemimpinannya, itu lebih kafir daripada orang kafir. Sudah digaji 60 juta, masih saja membantas hak-haknya fakir miskin. Ini membunuh juga namanya. Nah, karakter kepemimpinan Nabi ini, Nabi Muhammad itu, dia adalah Nabi yang diutus untuk semesta alam.
Tentu yang idealnya adalah yang beragama Islam. Tapi yang mewarisi, yang mendapat inspirasi kepemimpinan ini, apapun agamanya, dia patut dipilih. Sidik, amanah, tabligh, petona. Sekalipun ada orang mengaku Islam, bobrok itu mental dan spiritualnya, itu terlebih kafir daripada yang kafir. Kan ini mereka adalah mengkhianati sesama, tidak mensyukuri sebagai orang yang digaji, yang dipilih oleh rakyat, tidak mensyukuri. Allah tidak menerima syukur seorang hamba jika dia tidak pandai mensyukuri. Kufur itu mengkhianati, termasuk sudah digaji puluhan juta, masih saja itu hak-haknya fakir miskin rakyat ini kan, ya mereka sunat pula. Inilah kedunguan namanya. Gelar sih mah api-api, profesor, doktor, tuan guru dan sebagainya kan. Nah inilah agama kita ini jadi dahan bisnis. Ya banyak sih. Orang-orang kita sendiri kan menjadikannya agama ini lahan bisnis, lahan politik, demikian pula kan. Jadi barang yang bisa diperjualbelikan. Agama itu bukan barang, dia adalah inspirasi daripada yang diterima Nabi dan turunkan kepada kita. Wujud abstraki itu akan mengkristalisasi pada 4 perkara tadi: sidik, amanah, tabligh, petona. Nah itu orang cerdas namanya, berakal sihat di dalam keimanannya, tidak dungu. Hadis ribuan, hafal Quran demikian sekian juz, tapi dungu. Nah bagaimana? Jadi ratusan tahun di dalam keimanan, seremonial lebih menonjol. Nah, seharusnya bangsa ini menjadi pionir, pemersatu umat keturunan Adam. Makanya hoax itu lebih menonjol, lebih cemerlang daripada kristalisasi keimanan yang berakhlak mulia. Kan Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan ilmu. Nah, menyempurnakan akhlak itu dicontohkan kristalisasinya ini, penghijauan tahannya ini sebenarnya. Jangan dungu lah kita berpikir. Yang ada yang membenci Abi, lantaran Abi ini menghormati Bang Roky Gerung, itu ya silahkan. Mudah-mudahan kalian ini mendapat inayah dan hidayah. Kita bangkitlah daripada kedunguan. وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام.